Xiao Yan berkata pedang ini bisa menekanmu, menekanku, haha tidak ada senjata yang bisa menekanku dan aku bisa menekan semua senjata, dan saya melihat Ding Mo mengulurkan tangannya. Saat ujung jariku menyentuh pedang Dongji, penampilan pedang Doji tiba-tiba berubah menjadi penampilan lain, tubuhnya memancarkan energi pedang yang ganas, seolah-olah dia telah berubah menjadi pedang Dongji. Saat ini, mata Xiao Yan sedikit menyipit saat melihat ini. Seperti yang dia harapkan Din Mo bukanlah roh pedang yang sederhana. Tepat di belakang Xiao Yan, suara terdengar, tepat itu sama sekali bukan roh pedang, rambut panjang menari di belakangnya, angkat kedua jari ke atas energi pedang yang ganas menyapu Xiao Yan bereaksi dengan cepat, 8 penguasa misterius yang sunyi muncul di telapak tanganku, api yang dahsyat mengalir ke dalam tubuh potong dengan satu kaki, meski kecepatannya jauh lebih lambat, tapi dia masih meraung sebelum energi pedang datang. Api membubung ke langit bentrok dengan energi pedangnya, suara robekan terdengar kedua sisi bertambah dan berkurang segera, energi pedang lain meraung ke arah Xiao Yan. Xiao Yan mengerutkan kening. Kekuatan luar biasa Xiao Yan sekali lagi melambaikan kakinya untuk melawan, tapi di saat yang sama, Xiao Yan juga mengeluarkan bendera jiwa. Kekuatan hisap yang kuat tiba-tiba menyelimuti sosok di kejauhan, saya melihat sosoknya gemetar seperti jiwa, ia tersedot langsung ke dalam bendera penekan jiwa Xiao Yan. Dan tempat di mana sosok itu berada hanya pedang Dongji yang tersisa. Angkat jari Anda dengan lembut, pedang Dongji berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke arah Xiao Yan. Angkat tanganmu, giok itu ada di telapak tangan Anda, pedang Dongji segera menghilang, bendera penekan jiwa berguncang lagi Xiao Yan melepaskan Ding Mo lagi, saat ini, penampilan Din Mo berubah menjadi pria berjubah putih yang pertama kali dilihatnya. Bagaimana jika kamu tidak bisa mengalahkanku, maka aku akan menyegelmu, Ding Mo mendengus dingin. Melihat Xiao Yan dengan jijik, mari bekerja sama Anda membantu saya selama ribuan tahun, dan aku akan melepaskanmu setelah 10.000 tahun, dan akan melindungi untuk sementara waktu, atau aku akan mengembalikanmu ke Hua Ken. Sudut mulut Xiao Yan sedikit terangkat. Kelopak mata anjing yang mengenakan jubah lengan bergerak-gerak, bunuh dengan 1000 pedang, semakin terlihat mirip dengannya, apa yang kamu ucapkan lebih baik daripada apa yang kamu nyanyikan, Gouyan bergumam. Matanya memutih dan dia terus tertidur, bekerja sama. Berhenti berbohong padaku, tak satu pun dari kalian yang baik, hanya ingin mengendalikanku, Ding Mo mendengus dingin. Xiao Yan mendengarkan dan merasa bahwa apa yang dia katakan baik-baik saja. Tapi ada yang tidak beres, tidak lebih cepat diucapkan daripada dilakukan, jangka waktu 10.000 tahun kalau tidak, aku seharusnya bisa bertukar bantuan dengan menyerahkanmu ke Hua Ken. Xiao Yan berkata dengan serius, kemampuan Din Mo senjata dapat divisualisasikan memang terlihat sedikit menggertak, namun sebenarnya hal itu tidak terlalu berpengaruh. Xiao Yan ingin bekerja sama dengannya, tujuannya adalah untuk mendapatkan kepercayaan mereka, baru nanti kita bisa mengetahuinya mengapa Hua Ken mempercayakannya untuk menemukannya. Bagaimana caranya mempercayaimu? Ding Mo ragu-ragu. Jelas sangat takut pada Hua Ken. Itu hanya semangat pasti ada rahasia kamu tidak punya pilihan karena Anda mengenali pedang Dongji, Anda pasti bisa menebaknya, saya baru saja ditugaskan oleh Hua Ken untuk menemukan Anda, sekarang Anda bekerja sama dengan saya aku tidak akan menyerahkanmu padanya, mata Ding Mo terlihat rumit. Ini memang bisa membuktikan kalau Xiao Yan dan Hua Ken bisa saling mengenal, 10.000 tahun bagus hanya 10.000 tahun, Xiao Yan tersenyum.
Dia tidak berbohong 10.000 tahun adalah waktu yang cukup pada saat itu, apakah itu jangkrik emas setinggi 6 kaki atau setan Ding, aku tidak akan menghentikan Xiao Yan untuk pergi. Namun, metode ini memungkinkan Xiao Yan menghindari banyak perkelahian. Dan Anda dapat mengendalikan keberadaan ini dalam waktu singkat, bolehkah saya bertanya? Jika Anda bukan roh pedang Huachan lalu kenapa dia mencarimu? Ini adalah pertanyaan terbesar Xiao Yan, mendengus dingin, Jiuyang Tianzun ini tapi saya tidak melihat keadilan seperti itu di mataku, dia hanyalah orang yang sok suci ingin memanfaatkanku, aku baru saja mendengar, Ding Mo mendengus dingin. Bicara pelan-pelan mata Xiao Yan menyipit saat mendengar ini. Sepertinya saya bisa mendapatkan banyak informasi tentang Jiuyang Tianzun ini dari Ding Mo. Gunakan itu untukmu, Xiao Yan terus bertanya, kalau bukan karena aku, bahkan jika dia adalah Dewa Surgawi tingkat 9, juga tidak bisa menggunakan pedang ajaib itu, tapi setiap kali saya menggunakannya, itu menghabiskan banyak kekuatan bagi saya. Hampir musnah, kata Ding Mo dengan ekspresi jelek. Dilihat dari kekuatan yang ditunjukkan sebelumnya, Ding Mo bukanlah roh pedang yang sederhana, pedang ajaib yang harus digunakan oleh Din Demon bahkan kecemerlangan Jiuyang Tianzun, tidak bisa digunakan sendirian. Kekuatan pedang ajaib ini tidak perlu diragukan lagi, begitu. Lalu senjata-senjata ini kalau digunakan seharusnya tidak ada konsumsi apa-apa kan? Xiao Yan mengeluarkan 8 penguasa Xuanzong kehancuran tampil di depan Ding Mo. Ding Mo mengangkat jarinya penguasa Bahuang Xuanzong sebenarnya berada di luar kendali Xiao Yan, melesat menuju Ding Mo dentang, dengan kecepatan yang sangat cepat Ding Mo mengangkat telapak tangannya dia benar-benar meraih penguasa Bahuang Xuanzong di tangannya. Sungguh penguasa, itu telah melahirkan semangat saya, ini mengikuti Anda untuk waktu yang sangat lama, ini pertama kalinya saya melihatnya penggaris yang sangat besar dan berat seluruhnya terbuat dari vibranium, bahannya, adalah bahan terbaik sayang sekali. Ding Mo memegang penguasa Bahuang Xuanzong, hanya penampilannya dimulai dari pria berjubah putih. Berubah menjadi pria besar setinggi beberapa meter. Kulitnya hitam semua ada garis merah di atasnya, sepertinya Bahuang Xuanzong Qi telah berubah menjadi wujud manusia. Aku hanya mengangkat tanganku dan melambai, sebuah bayangan tebal meraung Xiao Yan melihat ke arah Qi Ying yang bersiul, cahaya aneh tiba-tiba muncul di matanya, belum lagi kekuatannya ayunan satu kaki ini, dengan kekuatan langkah ke-9 Xiao Yan saat ini, awalnya dapat mengeksplorasi kekuatan beberapa aturan, samar-samar bisa melihat aturan yang terdapat pada bayangan penguasa, Xiao Yan menatap pria jangkung berkulit gelap yang berada beberapa meter jauhnya. Segera rentangkan telapak tangan Anda. Pria gelap itu berubah menjadi cahaya hitam melolong ke arah Xiao Yan, dentang, 8 penguasa Xuanzong kehancuran diubah menjadi penguasa Xuanzong, 8 kehancuran dan dipegang di telapak tangan Xiao Yan. Tapi saat ini, penggaris berat di tangannya gemetar tak terkendali. Xiao Yan menutup matanya untuk pertama kalinya, dia merasakannya seolah-olah penguasa Bahuang Xuanzong telah hidup kembali, kekuatan abadi berubah menjadi api mengalir ke 8 kehancuran penguasa Xuanzong, melahap api dan menjalankan penguasa guntur, ini adalah keterampilan bertarung yang sudah lama tidak digunakan Xiao Yan. Dia terbang ke udara badan panas gelombang api seluruh penguasa Bahuang Xuanzong akan mencair. Kaki ini berjalan menuju kekosongan lubang cacing, ledakan, gelombang api yang membubung ke angkasa masih menggemparkan di tengah ketiadaan. Tepat di lubang cacing ini, semua energi tidak bisa bertahan, semua hilang dalam sekejap, namun sebelum cahaya apinya menghilang semua bahtera bergetar,
tersapu oleh kekuatan yang sangat besar, hampir menjungkirbalikkan bahtera. Semua dewa abadi di bahtera menoleh. Saya melihat bahwa meskipun lubang cacing tidak runtuh, namun badai kehampaan raksasa muncul langsung menuju bahtera mereka. Ledakan, bom, badai hampa ini diciptakan oleh Xiao Yan lalu dia juga bisa menghancurkannya di sini.